Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aska Samro, mahasiswa Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum sistem embedded, yaitu adalah interrupt dan timer pada STM32 dan ESP32. Pengalaman interrupt. Interrupt adalah sinyal yang dikirim ke CPU untuk menghentikan sementara eksekusi program utama dan menjalankan rutin khusus ISR dalam embedded system. Interrupt memungkinkan mikrokontroller merespon kejadian eksternal secara cepat dan efisien tanpa harus terus-menerus memeriksa status perangkat. Contoh aplikasi tombol ditekan, data UART diterima, atau timer overflow. Terus keuntungan interrupt dibanding polling, CPU tidak perlu membuang siklus clock untuk memeriksa kondisi secara berulang. Dengan interrupt, CPU bebas menjalankan tugas lain dan hanya terganggu saat kejadian benar-benar terjadi, sehingga meningkatkan efisiensi daya dan performa sistem secara keseluruhan. Nah, ISR dan vector table, apa itu ISR? Adalah fungsi khusus untuk dieksekusi secara otomatis ketika interrupt terjadi. ISR harus singkat dan cepat agar tidak mengganggu eksekusi program utama pada STM32. ISR didefinisikan dengan nama fungsi khusus sesuai jenis interrupt, misalnya EXTIO atau IRX handler untuk interrupt eksternal pada pin 0. Terus ada vector table. Vector table adalah tabel berisi alamat-alamat ISR yang tersimpan di awal memori flash. Ketika interrupt terjadi, CPU membaca vector table untuk mengetahui alamat ISR yang harus dieksekusi pada STM32, yang vector table dimulai di alamat 0 kali 000 dan berisi pointer ke setiap ISR, termasuk reset, handler, NMEI, handle, hard fault, handle, dan ratusan tab lainnya. Terus NFC itu apa? Adalah komponen inti pada STM32 yang bertugas mengelola semua interrupt. NVIC ini adalah memungkinkan CPU untuk merespon interrupt secara cepat dan efisien. Dengan menentukan prioritas setiap sumber interrupt, setiap interrupt memiliki nomor faktor unik yang mengarah ke ISR yang sesuai, sehingga penanganan interrupt menjadi terstruktur dan dapat diprediksi. Mekanismenya interrupt memungkinkan interrupt prioritas lebih tinggi menyala interrupt yang sedang berjalan. Prioritas dikonfigurasi melalui register NVIS. Contohnya konfigurasi NVIC set priority untuk menetapkan prioritas 1 pada XTO dan hal NVIC enable RQ untuk mengaktifkannya. Priority grouping bagi bit prioritas menjadi preemption, priority, dan sub priority. Terus ada di sini interrupt matrix pada STM32. Ini menggunakan mekanisme interrupt matrix untuk mengelola interrupt secara fleksibel, secara sumber interrupt, GPIO dan lain-lain dapat dialokasikan ke CPU core manapun melalui matrix routing. Hal ini memungkinkan distribusi beban interrupt antar core secara dinamis, berbeda dengan STM32 yang hanya memiliki satu core dengan VIC. Perbedaan utamanya adalah ini pada STM32 itu mengelola prioritas interrupt secara hierarkis dengan nested interrupt, sedangkan interrupt matrix ESP32 berfokus pada routing sinyal interrupt ke core yang ditentukan. Pada SP32, setiap CPU core memiliki 32 slot interrupt internal dan developer dapat mematahkan sumber interrupt eksternal ke slot tersebut menggunakan fungsi ESP, memberikan kontrol penuh atas alokasi interrupt pada sistem multi-core. External interrupt, ini konfigurasi pin XT pada STM32. Setiap pin GPIO dapat dikonfigurasi sebagai sumber XTI melalui SYSCFG XTI CRX. Pin dengan nomor sama dari port
berbeda berbagai satu jalur XTI, misal PA0, PB0, XTIO. Aktifkan clock SY, SCFG dan GPO sebelum konfigurasi XT. Daftarkan IRX handler di NVIC dengan prioritas yang sesuai. Nastat, interrupt, dan priority grouping. Definisi dan manfaat Nastat, interrupt. Nah, ini memungkinkan interrupt dengan prioritas lebih tinggi dan menyala eksekusi user yang sedang berjalan. Manfaatnya respon sistem lebih cepat terhadap event kritis, penanganannya event real time lebih efisien, fleksibilitas dalam mengelola banyak sumber interrupt secara bersamaan tanpa mengorbankan latensi. Priority grouping mendukung priority grouping yang membagi bit prioritas menjadi preemption priority dan sub priority. Preemption priority menentukan apakah suatu interrupt dapat menyala ISR lain. Terus di sini ada timer arsitektur. Komponen utama timer pada STM32 dan SP32 diantaranya adalah prescaler. Ini membagi frekuensi clock input untuk memperlambat hitungan timer, counter resistor pencecah yang naik atau turun setiap siklus clock, auto reload register menentukan nilai maksimum sebelum counter reset. Cara timer bekerja dan menghasilkan interrupt ini adalah yang salah satunya adalah counter met, up counting, down counting atau up down. Terus timer overflow terjadi saat counter mencapai nilai ARR. Update event dikirim ke NVIC sebagai sinyal interrupt timer. Frekuensi interrupt sama dengan F clock bagi prescaler plus 1 bagi ARR plus 1. Terus ada timer mode. Di sini adalah mode paling sederhana digunakan untuk menghasilkan delay atau interrupt berkala. Counter menghitung dari 0 hingga nilai ARR lalu menghasilkan update event. Ini adalah basic timer. Terus ada PWM mode menghasilkan sinyal PWM dengan frekuensi dan duty cycle yang dapat dikonfigurasi, digunakan untuk kontrol motor, LED dimming, dan konversi DAC sederhana. Input capture mode merekam nilai counter saat terjadi event pada pin input. Tracing failing digunakan untuk mengukur frekuensi, periode, atau lebar pulsasi sinyal eksternal. Output compare mode membandingkan nilai counter dengan nilai register CCR ketika cocok menghasilkan sinyal output terjadi atau interrupt berguna untuk timing event presisi. Watchdog timer ini adalah fungsi mereset sistem jika program hang atau tidak merespon dalam batas waktu tertentu. Terus contoh penggunanya, sistem komunikasi yang harus selalu aktif, perangkat IoT terpilih tanpa akses manual, aplikasi safety critical yang butuh reset otomatis. Terus ada Windows Watchdog, ini adalah fungsinya mereset sistem jika proses refresh ini di luar jendela waktu yang ditentukan, terlalu cepat atau terlalu lambat. Nah, contoh penggunaannya nih, sistem real time dengan timing ketat, aplikasi yang dibutuh verifikasi eksekusi kode tepat waktu, kontrol motor atau sistem kendali presisi. Perbedaannya STM32 dan SP32 ini mendukung hingga 240 interrupt eksternal, prioritas 0 sampai 22 5 semakin kecil sama dengan lebih tinggi. Terus kalau di SP-nya ini 71 sumber interrupt dapat dialokasikan ke CPU Pro atau CPU aplikasi dan lain-lain. Jadi banyak di sini untuk perbedaannya. Kalian bisa sini. Terus perbedaan arsitektur timernya pada STM32 timer ini ada basic, general purpose, advanced. Terus di sini ada general purpose. Di SP32 itu ada general purpose 64 bit hardware timer gitu. Untuk output compare tersedia pada MC PWM di SP32, sedangkan di STM32 nih outputnya menghasilkan sinyal terjadwal.
Rangkaian konsepnya nih, ISR ini adalah fungsi yang dipanggil saat itu terjadi vector table menyimpan alamat ISR untuk setiap sumber intro. NVIC ini pada sistem S32 mengelola prioritas dan start interrupt, sementara SP32 menggunakan interrupt matrix untuk meletukan sinyal interrupt ke CPU core. Nah, mungkin penjelasan PPT-nya segitu aja. Kita lanjut ke penjelasan coding dan di sini untuk programnya seperti ini. Terus ada mode aktifnya 10 second di sini. BB bisa dengan LED. Terus BB nonaktif. Coba kita upload. Kita lihat di serial monitornya. Nah, jika BB ditekan, LED on, off. Mungkin cukup itu aja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.